Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga Allah akan senantiasa mencurahkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik insyaallah. Kita bersyukur pada Allah pada kesempatan hari ini antum semuanya sudah mulai masuk pada pelajaran atau kegiatan belajar mengajar semestinya. Tapi untuk yang pertama sebagai murid murid baru, maka kita akan adakan perkenalan. Dari Ustadz ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah ingat luruskan niat. Ya, ingat luruskan niat antum, diluruskan niat kalian semuanya untuk belajar sehingga akan mudah kalian akan menerima pelajaran-pelajaran itu. Yang kedua nih, semangat, motivasi yang luar biasa. Sehingga apa? Kalau antum punya motivasi yang kuat, apapun pasti akan bisa dilalui dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, ingat bahwa perlu ada kesabaran dalam belajar. Banyak orang-orang sukses. Imam As-Syafi'i itu berkelana. Mereka, para tokoh-tokoh yang lain pun berkelana untuk mencari ilmu. Dan banyak para tokoh-tokoh di Indonesia ini, tokoh-tokoh bangsa, mereka adalah para santri. Ingat, Jenderal Sudirman, Diponegoro, Imam Bonjol, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah santri. Maka haruslah pede, haruslah semangat untuk menjadi santri. Dan insya Allah, antum akan belajar di SMP Ita Usama Boarding School. Dan akan dididik antum semuanya, ada karakter, ada kepemimpinan, dan sebagainya. Dan semoga dengan kehadiran antum, kehadiran anak-anak itu semuanya di SMP Ita Usama akan menjadi semakin kuat dan akan menjadi semakin bagus secara akhlaknya dan juga secara akademisnya. Sehingga insya Allah antum adalah generasi penerus yang akan datang, yang akan menggantikan para pejabat pada kesempatan hari ini, para pejabat pada periode ini. Dan antumlah yang akan menggantikan itu semuanya di masa-masa yang akan datang. Demikian sambutan dari Ustadz, semoga bisa dipahami. Mari kita bersemangat untuk mencari ilmu dan semangat untuk bersabar, semangat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum kepada anak soleh dan soleha, calon santriwan dan santriwati SMP Ita Usama Boarding School yang hari ini mulai mengikuti kegiatan MPLS di tahun pelajaran 2020-2021 secara online. Anak soleh dan soleha, ketika pertama kali mendaftar, anak soleh-soleha pastinya ingin mendapatkan sekolah yang terbaik, ya, karena untuk jenjang pendidikan yang lebih lanjut di SMP. Dan ketika anak soleh dan soleha memilih mendaftarkan diri ke pondok pesantren SMP Ita Usama adalah pilihan yang sangat tepat. Kenapa? Karena anak soleh dan soleha akan belajar banyak hal selama 24 jam. Yang pertama, anak soleh dan soleha ketika pagi hari berangkat ke sekolah, belajar di kelas bersama dengan teman-temannya hingga siang. Dan di sini pembelajarannya sangat mengasyikan dan seru. Anak soleh dan soleha akan dibimbing dan diarahkan oleh ustadz-ustazah yang mempunyai semangat yang tinggi dan sangat mengasyikan ketika pembelajaran. Dengan model pembelajaran discovery learning dan banyak game, motivasi, presentasi, dan diskusi, anak soleh dan soleha tidak akan merasa kesulitan dalam belajar, ya, karena semua fasilitas di sekolah baik dengan buku ataupun untuk fasilitas kegiatan belajar mengajar yang lainnya insya Allah disediakan dengan baik. Dan kemudian anak soleh dan soleha ketika siang hari pulang sekolah ke asrama, di sore harinya anak soleh sampai dengan malam hari juga ada pembelajaran di asrama. Ada kegiatan pembelajaran di asrama, salah satunya adalah dengan hafalan, ya. Ingat, kegiatan yang hafalan ini adalah sesuai dengan targetnya. Jika ditargetkan, insya Allah anak soleh dan soleha mampu menghafal 5 juz dalam 3 tahun. Apakah itu mudah atau sulit? Insya Allah sangat mudah. Kenapa? Karena
ketika menghafal, anak soleh dan soleha tidak hanya sendirian, dibimbing dengan ustadz dan ustazah, musrif dan musrifah di asrama, dan juga bareng ya, bersama-sama dengan teman-temannya, dan itu akan sangat mengasyikkan. Ketika hafalan ditargetkan sehari hanya 3 baris saja, dan itu sangat sedikit, insya Allah juga sangat mudah. Nah, anak soleh dan soleha ketika belajar pagi di sekolah, kemudian pulangnya belajar di asrama, nah insya Allah itu akan menjadikan anak soleh soleha tidak hanya cerdas di dalam hal akademik atau pengetahuan saja, tetapi juga menjadi anak yang lebih soleh, ya, pribadi yang lebih soleh soleha. Karena SMP TU Sama mempunyai tujuan mencetak generasi anak yang cerdas dan soleh soleha, sesuai dengan harapan orang tua anak soleh dan soleha, ya, ingin menjadikan anak-anak soleh dan soleha semuanya memasukkan ke pondok pesantren di SMP TU Sama supaya menjadi pribadi yang soleh, ya, kemudian bisa hafal Al-Quran, kemudian juga bisa memahami pembelajaran yang lainnya. Nah, kemudian anak soleh dan soleha ada banyak sekali kegiatan belajar yang lainnya yang akan meningkatkan kecerdasan anak soleh dan soleha. Yang pertama ada kegiatan di ekskul, yaitu English Club, ada KIR, kemudian juga ada PMR dan ada pramuka dan ekskul lainnya. Kemudian di asrama juga ada kegiatan life skill yang akan mengasah kemampuan hidup, ya, keahlian kemampuan hidup. Contohnya adalah kegiatan handcraft, ya, wirausaha. Kemudian ada budidaya hewan dan hewan ternak dan tanaman, ya. Kemudian juga ada fun cooking, ya. Jadi anak soleh dan soleha akan mahir nih nanti dalam masak memasak. Kemudian anak soleh dan soleha ketika pembelajaran di pagi hari ada beberapa mapel yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama adalah matematika, kemudian IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PAI, IPS, PKN, ada bahasa Jawa, bahasa Arab, ya, T3 dan bimbingan teknologi informasi dan komunikasi, dan juga tidak kalah penting adalah penjaskes atau olahraga. Nah, karena di masa pandemi saat ini, maka anak soleh dan soleha harus belajar di rumah, ya. Pembelajaran kita harus secara daring atau jarak jauh. Walaupun begitu, insya Allah tidak akan menyurutkan semangat belajar anak soleh dan soleha. Kenapa? Ada kalimat dari seorang yang sangat hebat, yaitu Imam Syafi'i. Beliau berkata, jika kita tidak mau merasakan pedihnya kebodohan, maka kita saat ini harus merasakan yang namanya lelahnya belajar, ya. Karena lelahnya belajar tidak seberapa dibandingkan dengan ketika kita tidak mau belajar, kita akan bodoh, ya, di dunia akan bodoh, selalu ditipu orang, ya, tidak bisa sukses dan berhasil, ya. Salah satu niatan anak soleh dan soleha belajar di SMP TU Sama tentunya juga untuk mencapai cita-cita anak soleh dan soleha. Ada yang ingin menjadi seorang insinyur, ada yang ingin menjadi seorang direktur atau dokter atau guru atau bahkan presiden. Semuanya harus bisa dicapai hanya dengan satu cara, yaitu belajar. Sebagai umat muslim kita juga tahu, ya, ayat yang pertama kali turun yaitu yang berbunyi Iqra, yang artinya bacalah. Nah, di sini kalau kita mau memahami lebih jauh, maknanya adalah supaya kita mau belajar, ya, belajar dan belajar. Dan di SMP TU Sama, anak soleh dan soleha tidak hanya belajar tentang ilmu duniawi atau ilmu pengetahuan di dunia, tetapi juga ilmu akhirat, ya. Belajar tentang fikih, belajar tentang sirah atau sejarah Islam, kemudian kita juga akan belajar tentang akidah akhlak, ya, dan memperdalam hadis, ya. Jadi insya Allah ini adalah bekal yang sangat-sangat bagus dan penting buat anak soleh dan soleha ke depan. Dan insya Allah anak soleh dan soleha akan mencapai kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, sesuai dengan harapan orang tua anak soleh dan soleha juga. Nah, itu saja dari Ustazah Devi. Semoga anak soleh dan soleha tetap semangat terus belajar di rumah. Kemudian minta tolong kepada Bapak Ibu wali santri SMP TU Sama, khususnya di kelas 7, supaya bisa mendampingi dan membimbing
anak soleh soleha di rumah selama pembelajaran online nanti dimulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam hebat buat santri dan santriwati SMP IT Usama. Alhamdulillah bersama saya Pak Syukur ya sebagai wakil kesiswaan SMP IT Usama. Ya, banyak mungkin yang bertanya apa sih fungsi dari kesiswaan itu sendiri. Untuk kesiswaan sendiri memang memiliki peran yang sangat penting ya. Urgensinya adalah bagaimana kita bisa membangun pendidikan yang baik kepada anak-anak, termasuk kemudian membina karakter anak-anak menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi memiliki akhlak yang baik. Gitu. Akhlak karimah, akhlak yang baik adalah bagian dari upaya kami untuk membentuk karakter anak atau santri dan santriwati SMP Usama. Adapun program yang kemudian kita usung adalah diantaranya kita berusaha untuk membina anak-anak melalui apa? Melalui buku pantas. Mungkin kalian sudah pernah mendengar ataupun banyak yang belum mendengar, kita sudah memiliki buku pantas di mana di dalamnya terdapat panduan tentang tata tertib dan akhlak SMP Usama. Oleh karena itu anak soleh dan soleha sering-sering ya baca buku pantas. Insya Allah di hari berikutnya kita akan sosialisasikan terkait apa sih yang ada di dalam buku pantas itu sendiri. Selain itu juga anak soleh untuk kesiswaan salah satu program yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga mengadakan eskul anak soleh ya. Pak Syukur yakin yang namanya seorang santri itu pasti ketika masuk ke dalam lingkungan santri banyak hal yang perlu kalian adaptasi. Kalau dulu kalian pulang sekolah bertemu dengan orang tua, terus kemudian masih bisa minta banyak hal, tetapi kalau sudah masuk ke pesantren, kalian belajar untuk mandiri. Oleh karena itu keberadaan eskul atau ekstrakurikuler ini menjadi wadah kalian untuk bisa berekspresi, ya, begitu. Mungkin bisa jadi kalian akan cukup jenuh ketika seharian belajar terus menghafal Quran, tetapi adanya eskul ini menjadi sarana kalian untuk bisa mengekspresikan diri. Nah, adapun eskul yang kita usung ada 2 eskul ya, eskul wajib dan eskul pilihan. Untuk eskul yang wajib itu meliputi pramuka, PMR, kemudian ada karate, kemudian ada memanah, dan ada kiro. Nah, untuk membangun leadership kita juga terdapat organisasi yang kita namakan dengan OSIS begitu. Anak soleh dan soleha itu bisa bergabung di dalam eskul tersebut dan wajib begitu. Dan kita juga memiliki eskul pilihan ya. Eskul pilihan apa aja? Nah, kalian boleh memilih nih sesuai dengan bakat minat masing-masing. Itu ada eskul futsal, kemudian eskul badminton, kemudian ada eskul video editing, kemudian ada eskul English club, kemudian ada eskul writing class, kemudian ada eskul elektronika. Nah, eskul itu kalian bisa pilih tuh sesuai dengan apa yang kalian minati. Anak soleh, pesan Pak Syukur adalah kuatkan ya diri kalian agar kalian di sini bisa betah. Termasuk tolong luruskan motivasinya. Ya, untuk kesiswaan sendiri sebenarnya masih banyak program yang lain ya. Kita juga sudah mampu untuk kemudian menerbitkan sebuah majalah, yaitu adalah Fokus Magazine. Insya Allah kita sudah 2 kali menerbit dan alhamdulillah apresiasinya luar biasa. Karya anak-anak sudah bisa dipublikasikan ke masyarakat dan alhamdulillah ini menjadi kebanggaan buat kita semua. Untuk program yang lain adalah kita juga selalu aktif nih ketika ada momentum-momentum tertentu seperti ada kita kelas meeting ketika PTS dan PAS. Kemudian kita juga terdapat program perayaan hari kemerdekaan, kemudian kita juga terdapat program merayakan hari santri nasional, dan alhamdulillah momentum itu juga kita laksanakan dengan baik sehingga kemudian ini menjadi salah satu semangat kalian begitu. Harapan Pak Syukur kalian tidak bosan di Usama, kalian justru bertambah motivasinya. Yang Pak Syukur harapkan kalian di sini tidak hanya serius untuk menjadi penghafal Quran, tetapi kalian juga ikut merasa
enjoy. Nah, yang tidak kalah penting adalah enjoy. Sehingga apa? Visi sekolah yang kita harapkan bersama itu bisa dijalankan dengan rasa sukacita. Itu dari Pak Syukur. Bapak terakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama Ustazah Nurlita Anitami atau kalian bisa panggil dengan Ustazah Lita. Ustazah Lita salah satu wakil kepala sekolah khususnya di bidang kehumasan. Insya Allah Ustazah Lita juga akan menjadi wali kelas di kelas 8 Khadijah atau kelas 8 Ahwab. Sebelumnya boleh tak ucapkan barakallah kepada soli dan solihah semuanya yang sudah ikut dan sudah menjadi bagian dari SMP TU Sama. Barakallah, semoga betah di sini dan semoga bisa lebih baik lagi di sini dan semoga bisa lebih banyak lagi hafalannya. Amin. Anak solih dan solihah, ketika kita memutuskan untuk bersekolah dengan pondok, tentu banyak sekali hambatannya. Betul kan? Mulai dari teman di rumah, kemudian saudara, atau bahkan ayah dan ibu di rumah. Tapi Ustazah Lita salut sama kalian semua yang sudah menekatkan kuat niat kalian untuk bersekolah di SMP TU Sama yang nantinya selama 3 tahun ke depan kalian akan hidup bersama kami di sini dalam lingkungan pondok pesantren. Banyak sekali yang nanti akan kalian dapatkan di sini, mulai dari teman yang baik, kakak kelas yang perhatian, adik kelas yang Masya Allah, dan ustadz-ustadzah yang akan mendampingi kalian dengan penuh banyak kisah dan nasihat. Nah, anak solih dan solihah, ketika kita sudah mendapatkan banyak sekali kebaikan di sini, harapannya semua itu kebaikan yang sudah kalian dapatkan bisa kalian tularkan pada adik atau kakak, pada ibu dan bapak, atau bahkan pada teman-teman kalian semuanya. Kita harus bangga menjadi seorang santri. Karena apa? Banyak sekali santri-santri terdahulu yang kemudian ikut dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kalian mau kan tentunya? Nah, sekarang sudah waktunya kalian untuk bisa memulai perjuangan di SMP TU Sama. Ustazah Lita ucapkan barakallah dan selamat datang ahlan wa sahlan di SMP TU Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu wa mawalah. Anak soleh semuanya, alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun secara virtual. Sebelum kita mulai KBN atau pembelajaran khususnya untuk pesantrenan, Ustaz Wahidin ingin mengenalkan area pondok pada antum semuanya. Nah, kita masuk dalam, ini ruang kelas 9 ya. Jadi asrama atau kemarin untuk kelas 9, walaupun nanti ada beberapa anak kelas 8 di sini. Nah, kita akan keluar ya. Nah, di depan ruang kelas 9 ini itu ada lapangan. Nah, lapangan sepak bola. Itu setiap sore itu anak-anak santri itu main sepak bola di sini, mengisi waktu luang. Itu sangat dibutuhkan sekali untuk antum semuanya saya kira. Dan kita terus ke timur. Di sepanjang koridor ini pun nanti banyak ada tempat-tempat duduk untuk kita para santri itu bisa santai ketika pas jam kosong. Nah, kita masuk ke ruang ini. Ini ruang kelas 7. Nanti antum semua itu akan menempati di sini. Antum akan menempati tempat tidur di sini. Dan ini memang masih belum tata. Ini masih kasurnya anak-anak kelas 8 yang kemarin. Dan nanti akan pindah, akan ditempati oleh antum semuanya kelas 7. Dan lemarinya baru, kasurnya juga nanti baru. Nanti antum itu bisa memilih, ya, yang bisa memilih awal, yang datang awal berarti dia bisa memilih tempat tidur dan memilih lemari. Yang belakangan datangnya berarti dia mendapatkan sisa yang ada. Tapi kan tetap baru. Nah, nanti begitu masuk ke sini, antum tentunya yang pertama adalah menata baju, pakaian, dan buku-buku di lemari yang sudah antum pilih ini nanti. Nah, walaupun di sini kelas 7 semua, tapi akan ada seorang lebih 6 atau
8 anak dari kelas 8 itu menemani antum semua di sini. Nah, setelah itu ya kita keluar. Ini nanti mudah-mudahan antum bisa, walaupun ada yang sudah pernah sini, tapi ini kondisi walaupun belum ditata. Nah, kita lanjutkan untuk melihat area di pesantren ini, anakku semuanya. Di sini ada dapur santri. Di sini dapur santri. Nah, tempat di mana nanti para santri itu kalau malam pengen bikin mie, bikin teh, susu atau yang lainnya masak itu dipersilahkan di sini. Asalkan yang jelas setelah habis masak itu tempatnya atau alatannya itu ditata kembali di rak yang sudah disediakan. Walaupun jatah bikin mie untuk antum itu untuk para santri seminggu hanya sekali dibolehkan. Ya, kita lanjut, anak soleh. Di sini nanti ruang kelas 8. Ini ruang kelas 8. Nah ya. Jadi anak-anak kelas 8 semua ini belum ditata karena tadi kasurnya kan kemarin masih ada di ruang kelas 7 tadi. Nanti akan dipindahkan ke sini sebagian kelas 8. Nah. Yuk kita lanjutkan anak soleh semuanya. Di sini antum akan melihat ini ruang musrif atau kamar musrif atau pengasuh pondok lah ya, di sini. Dan kalau antum itu nanti ada konsultasi dan sebagainya itu bisa menemui kamar musrif di sini. Nah, di sini juga disediakan ada tempat tidur yang kosong. Itu sedang nanti untuk ketika ada santri yang memang sakit itu ditempatkan di sini dulu, tidak dicampur dengan teman-temannya yang sehat. Ya. Nah, kemudian di sebelah ruang santri ini, sebelah kamar musik itu jemuran yang sekaligus di sini ada tempat mencuci. Antum ketika akan mencuci baju dan sebagainya, baju-baju pribadi itu dicuci di sini. Ya, dengan alatnya masing-masing tentunya yang dibawa dari rumah, kemudian langsung jemur di situ yang sudah tempat jemuran sudah disediakan. Sekaligus berfungsi ini sebagai tempat wudhu sebelum ke masjid. Nah, itu anak soleh semuanya. Saya kira itu yang bisa Pak Tolin perkenalkan untuk ini semuanya. Dan nanti anak-anak kelas 7 antumnya itu di pondok pesantren ini akan diampu oleh Ustadz Sarif. Jangan kelas 8-nya adalah Ustadz Fadli, kelas 9 sama Ustadz Tauhidin. Yang dulu saya Pak Tauhidin itu diamain di sini juga sebagai koordinator pondok. Itu saja, mudah-mudahan kita nanti akan dipertemukan oleh Allah SWT dengan penuh semangat, berharap begitu untuk belajar bersama di tempat ini dan menuai hasil mendapat sukses dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.